harusnya 2024 itu positioning orang yang sangat peduli terhadap ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu kalau bisa jadi presiden. Kalau dalam perspektif saya, Mas, ya. Karena menurutku agenda regenerasi kepemimpinan ini yang akan menentukan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah itu di masa yang akan datang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Brother and sister, pecinta ekonomi Islam di Indonesia. Alhamdulillah masih dengan Bang Arif Rosyid Hasan. Kita di secangkir inspirasi by Kavose, Bang Arif. Ya, terima kasih Mas Sidik. Assalamualaikum. Bang Arif, kali ini saya ingin ngajak ngomong agak berat kita nih. Bang Arif, 100 tahun yang lalu Turki Utsmani di 1924 runtuh. Itu menandakan kekhalifahan Turki Utsmani bubar pada saat itu. Ada orang mengatakan bahwa kejayaan Islam pada saat itu adalah runtuh bersama dengan runtuhnya Turki Utsmani. Dan sekarang kita di 2021, Bang Arif. 3 tahun lagi 2024. Ya. Bang Arif, kita kalau kita merevise kembali memori 100 tahun yang lalu mengenai runtuhnya Islam, dan kemudian sekarang kita yakin bahwa setiap 100 tahun itu ada kebangkitan kembali gitu ya. Kebangkitan kembali Islam khususnya di Indonesia, akhir-akhir ini kita meyakini bahwa representatif dari ekonomi Islam gitu ya. Karena kalau ekonomi Islam bangkit itu untuk rahmatan lil alamin ekonomi Islam itu kan ya. Nah, Bang Arif, saya ingin mendiskusikan nih mengenai 2024 nih. Ekonomi Islam 2024 di Indonesia. Ini bisa kita prediksi atau kita ingin bawa kemana nih, Bang Arif? Mungkin punya view pandangan yang teman-teman ini mungkin belum pernah mendengar nih, Bang Arif, di podcastnya Kavose ini. Silakan Bang Arif. Makasih Mas Sidik. Iya, jadi menarik ya. 2024 ini kan yang buat selalu jagat maya maupun dunia nyata kita ini bergejolak gitu ya. Jadi dan itu saya kira menjadi wajar karena kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan kita untuk melakukan hal-hal yang fundamental gitu ya. Artinya kalau demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Dan 2024 itu akan selalu kita lihat dalam spektrum politik gitu, Mas. Jadi dan ini menarik menurut saya karena di saat yang bersamaan gitu ya. Pertama, Pak Jokowi akan mengakhiri 2 periode kepemimpinannya di 2024. Ini juga membuka ruang buat orang-orang yang baru ini masuk gitu ya, atau melanjutkan agenda-agenda yang sudah dibangun oleh Pak Presiden gitu. Kemudian yang menarik yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau kita kaitkan dengan ekonomi syariah, ini komitmen setelah ini pemimpin kita seperti apa terhadap ekonomi dan keuangan syariah? Kalau kita dalam Islam kan, dan saya kira juga agama yang lain gitu ya, sepakat bahwa hari kemarin itu, hari ini harus jauh lebih baik dari hari kemarin, dan hari besok harus jauh lebih baik dari hari ini. Nah, kalau kita melihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini luar biasa didukung oleh di kepemimpinan Pak Jokowi ya, saya selalu menyampaikan seperti ini. Di periode pertama Pak Jokowi menggandeng ya wakil presiden itu seorang ketua umum Dewan Masjid ya, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Periode kedua kesadaran beliau, presiden ini nambah lagi gitu. Ya, setelah menggandeng ketua umum Dewan Masjid, dia akhirnya menggandeng ketua umum Majelis Ulama Indonesia yang juga dianggap sebagai bapak ekonomi syariah Indonesia, yakni Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Artinya kita udah naik kelas nih, Mas. Oh iya. Dari wakil presiden yang ketua umum Dewan Masjid, kemudian ketua Majelis Ulama Indonesia yang juga selaku
atau dijuluki sebagai bapak ekonomi syariah ya, atau bapak ekonomi Islam di Indonesia, harusnya 2024 itu positioning orang yang sangat peduli terhadap ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu kalau bisa jadi presiden, kalau dalam perspektif saya Mas ya. Karena menurutku agenda regenerasi kepemimpinan ini yang akan menentukan bagaimana ekonomi dan keuangan syariah itu di masa yang akan datang gitu. Masa iya sekarang wakil presiden ke depan itu bukan presiden gitu ya. Setidaknya mereka selain memahami tentang ekonomi dan keuangan syariah, mereka juga punya keberpihakan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Ya. Atau nanti misalnya kalau kita nggak mau lompat langsung ya ke presiden, ya setidaknya calon-calon ini punya komitmen yang kuat lah ya. Kalau kita merefleksikan 2019, ada Bang Sandi ya, yang sebagai wakil presiden di kubu misalnya Pak Prabowo ya, beliau ini aktif di masyarakat ekonomi syariah ya. Kemudian Pak Kiai Ma'ruf saya kira kurang apa gitu ya tentang komitmen beliau tentang masyarakat ekonomi syariah. Dan alhamdulillah tuh kalau lihat di debat capres cawapres itu kan di debat ketiga kalau nggak salah kan ada pertanyaan yang dirumuskan tentang bagaimana komitmen mereka ekonomi dan keuangan syariah. Baru kali itu debat pilpres ngomongin ekonomi syariah. Ya, keren banget. Dan cuma satu pertanyaan Mas, menurutku ke depan itu harus ada satu hari yang capres cawapres ini diskusi tentang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ini nggak boleh lagi dia sebagai pelengkap gitu. Harus mainstreaming isu ekonomi dan keuangan syariah ini harus di depan. Kalau adik-adik milenial generasi FUSI tahu nih, 20 tahun yang lalu FUSI didirikan, tujuannya adalah membumikan ekonomi syariah. Nggak sia-sia ternyata. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Bahkan ada pertanyaan di 20 tahun kemudian gitu ya. 19 tahun kemudian ya muncul bagaimana seorang komitmen cawapres mengenai pemberdayaan ekonomi syariah, tidak sia-sia. Namun pertanyaannya kembali nih Bang Arif nih, 2 tahun lagi 2024 nih, ya kan? Bagi saya sih ya, siapapun yang akan maju menjadi presiden atau pemerintah ke depan, saya kok berpikirnya adalah mau tak mau mereka harus memperjuangkan ekonomi syariah. Setuju nggak Bang Arif? Setuju. Dan menurut saya gini Mas, saya ini alhamdulillah sejak 1 tahun belakangan diamanahi selaku komisaris di Bank Syariah Indonesia gitu ya, dan akhirnya punya helikopter view gitu Mas, tentang ekosistem ekonomi dan keuangan syariah kita. Ya. Setelah punya itu, saya menganggap kekuatan kita ini seperti puzzle gitu, puzzle yang masih berserakan, yang harus kita pasangin satu persatu. Iya, sepakat itu. Akhirnya sih akan jadi puzzle ini. Iya. Persoalannya kemudian jadinya ini 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, 4 tahun. Dan menurutku momentum itu kan, kalau Pak Presiden selalu bilang momentum itu take it or leave it. Nah saya pengen balikin nih ke Pak Jokowi gitu kan selaku presiden, dan beliau sudah sangat luar biasa membangun ini. Menurutku 2-3 tahun yang akan datang sebelum beliau mengakhiri insya Allah sebagai husnul khotimah sebagai presiden, beliau dengan sangat meyakinkan menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak lagi raksasa tertidur, tapi ekonomi dan keuangan syariah benar-benar menjadi raksasa yang bangun, yang menjadi penopang fundamental ekonomi dan keuangan nasional kita. Dan kalau ini bercermin dari gagasan Bung Karno, Bung Hatta, Hosho Krominoto sebagai guru founding father kita ini, itu bukan sesuatu hal yang baru ekonomi dan keuangan syariah ini Mas. Karena ini saya waktu ikut pidato guru besarnya Prof. Eis Amalia ya, beliau guru saya juga, dia di Perbankan Syariah UIN ya selaku ketua program S3. Beliau menyampaikan begini, ternyata ekonomi dan keuangan syariah ini linier dengan sistem ekonomi dan keuangan Pancasila, linier dengan sistem ekonomi dan keuangan kerakyatan ya, yang basisnya kerakyat gitu. Kita kan basisnya umat, ya umat rakyat sama lah saya kira. Ini soal diksi saja. Jadi kalau tadi saya bicara tentang bagaimana Pak Jokowi, Pak Presiden itu akan bicara salah satu legacy atau mungkin satu-satunya legacy beliau di akhir periode ini adalah bagaimana sistem ekonomi dan keuangan syariah ini tidak lagi sebagai sistem ekonomi dan keuangan pelengkap, tapi dia sesuai kalau etimologinya
syariah itu kan syar ya, jalan utama. Dia bukan lorong-lorong, dia bukan jalan tol, tapi jalan utama. Dan yang kita harapkan Pak Presiden menyampaikan itu di 2024 akhir periode beliau. Setelah itu dilanjutkan juga oleh orang-orang yang punya komitmen, yang punya integritas tentu untuk mendukung ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai sistem ekonomi dan keuangan Pancasila, sebagai sistem ekonomi dan keuangan yang basisnya rakyat. Jadi menurut saya ini masa lalu, masa kini dan masa depan ini linear aja sebenarnya Mas. Cuma soal diksi saja gitu ya, ekonomi syariah, dulu ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, karena kan basisnya semua di rakyat gitu. Iya. Bang Arif, saya tiba-tiba teringat dengan podcastnya Kak Fose juga nih sebelumnya oleh Bang Adi Warman bahwa harusnya Indonesia ini menjadi pemenang. Kalau saya sekarang mengatakan ini war sebenarnya. Economic war gitu kan. Sekarang ini adalah economic war gitu. Kalau kita mau tak mau harus kita mensikapi ini economic war gitu antara Amerika, China itu. Dan Indonesia bukan menjadi hanya serpian saja, harus menjadi pemenang juga gitu kan. Indonesia punya SDA terbesar di dunia. Punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia punya sumber daya manusia yang sangat besar sekali. Dan ternyata Indonesia punya pergerakan perjuangan ekonomi syariah terbesar di dunia Bang Arif ternyata. Dan kalau ini bersatu nih, SDA bersatu, SDM bersatu, dan ternyata kita memang memperjuangkan ekonomi syariah, tinggal ridho Allah atau tidak kita menjadi pemenang di muka bumi ini. Economic war ini harus kita menangkan. Betul. 2024 Bang Arif, bagaimana menurut Bang Arif? Ya nggak? Iya dong Mas. Jadi setuju ya Bang Adi, juga komisaris utama kita di Bank Syariah Indonesia ini memang sangat ya selalulah pemikiran-pemikiran beliau itu out of the box gitu ya, bahkan melampaui zaman gitu ya. Dan ketika ini beliau bicarain dulu sejak 20 sekian tahun yang lalu ya, 30 tahun yang lalu Mas ya, pada saat Bang Muamalat ini 92 ya. Berarti 31 tahun lah. 29 tahun lah ya. Tahun lalu lah. Tapi kan perjuangannya saya kira sebelum itu kan. Nah, menurutku ini akan sangat menjanjikan sih. Jadi apa yang kita selalu bicara gitu ya, bahwa Indonesia ini menjadi bandul ya. Dia kan menjadi, selalu kita berharap kan kekuatan ekonomi Indonesia ini menjadi bandul. Kemanapun dia berpihak, ini akan menguatkan satu sama lain. Kan orang selalu melihat dua kutub, Amerika misalnya sama China kan. Nah, orang kan selalu ragu nih, bagaimana sih Indonesia? Pak Jokowi itu selalu berpikir tentang itu Mas. Bagaimana Indonesia di masa yang akan datang ini benar-benar sesuai dengan prediksi misalnya McKinsey dan lain-lain, kan selalu disampaikan gitu bahwa Indonesia bisa menjadi kekuatan 4 ekonomi terbesar di dunia. Ini hanya dan akan bisa kita dapatkan kalau kita menjadikan ekonomi dan keuangan syariah ini sebagai perjuangan yang utama. Dia bukan sekedar pelengkap saja. Catatannya itu Mas, orang semua punya kesadaran itu gitu, bahwa ekonomi dan keuangan syariah ini tidak lagi sebagai pelengkap, tapi dia menjadi jalan utama. Dan saya kira itu yang sedang dikerjakan Pak Presiden, Pak Jokowi ya, Pak Kiai Ma'ruf, Ibu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir, Pak Bahlil ya, menteri-menteri ekonomi kita kan semua di masyarakat ekonomi syariah semua Mas. Ya, Bahlil, Lutfi, dan mereka semua tenaga anak-anak muda yang masih sangat segar gitu ya, berjuang untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah ini. Diskusinya sangat berdaging Mas. Tapi waktu sudah ada reminder nih dari operatornya podcast kita nih. Memang ekonomi keuangan syariah ini nggak bisa 15 menit Mas. Ya. Tapi begini Bang Arif, saya ingin menyampaikan pesan nih kepada khususnya generasi Fose dan milenial muda-mudi kita ya. Kalau kita ngomong ekonomi syariah gitu kan, ekonomi syariah, mungkin mereka bertanya juga sih, ekonomi syariah itu seperti apa sih gitu kan? Bagaimana ekonomi syariah ketika kebijakan moneter, bagaimana ekonomi syariah ketika kebijakan fiskal, bagaimana ekonomi syariah dalam hal mikroekonomi gitu ya. Nah, nggak akan mungkin kita bisa diskusikan di podcast nih Bang Arif. Jadi pesannya saya nih untuk brother sister, khususnya nih adik-adik Fose nih ya, adik-adik Fose, kelompok studi ekonomi Islam dimanapun berada, kalian harus belajar lagi. Pertama, pelajarin secara mikroekonomi ya, ekonomi Islam yang berkeadilan antara minkum ketika bertransaksi jual beli bisnis seperti apa, pelajarin mikroekonomi Islam. Dan jangan jauh-jauh, di podcast Kak Fose kan semua lengkap ya. Yang kedua,
belajar mengenai makroekonomi, mengenai bagaimana kebijakan moneter yang seharusnya. Ada juga Bang Arif, kebijakan moneter syariah. Saya mesti belajar juga itu, Mas. Ada juga. Pelajarin juga kebijakan moneter yang syariah seperti apa sih? Bagaimana ekonomi Islam memperlakukan uang? Ya. Pelajarin juga bagaimana kebijakan fiskal. Ya. Mengenai ekonomi Islam, bagaimana mengenai teks, bagaimana mengenai aset yang idle dan sebagainya Bang Arif. Ada ekonomi Islam. Siap. Tidak cuma zakat gitu kan. Ya. Nah, ini PR semua bagi kita. Di podcast ini tadi Bang Arif sudah menyampaikan bahwa ekonomi syariah adalah masa depannya Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia ingin menjadi pemenang di Economic War kali ini. Untuk adik-adik punya PR juga. Harus belajar lagi, giat lagi, lepas ini terjun ke lapangan, sebarkan ekonomi syariah seperti halnya kalian menyebarkan Islam gitu kan. Mungkin itu Bang Arif. Terima kasih, Mas. Ada closing kok statement sebelum saya tutup. Silakan Bang Arif. Menurut saya kita tinggal punya waktu 2 sampai 3 tahun ya. Iya. Kalau kita bicara ekonomi syariah dan 2024. Dan menurut saya bukan cuma dalam momentum 2024. Kita bicara 2029, 2034 dan seterusnya itu akan sangat menentukan bagaimana sikap kita terhadap ekonomi Islam di 2024. Saya sih berharap ya, nanti pada saat musim pilpres itu ya, atau musim pileg itu, semua caleg, semua capres, bahkan kepala-kepala desa itu meyakinkan rakyatnya itu dengan kita harus mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Karena ekonomi dan keuangan syariah ini basisnya rakyat, dia akan kembali ke rakyat dan untuk rakyat. Dengan seperti itulah menurut saya 2024 ini semua ya kita punya mainstreaming dan ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi jalan utama gitu. Dan jangan pilih yang nggak punya kepedulian terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Bang Arif, kalau itu saya yakin yang akan menang adalah mereka yang memperjuangkan ekonomi syariah. Persis. Lihat aja. Siap. Oke ya. Brother sister, sudah 15 menit lebih kita close podcast kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di podcast lain waktu yang lebih berbobot lagi dan bermanfaat buat bangsa dan negara ini. Berat banget ini ceritanya. Oke, Bang Arif, terima kasih. Siap, makasih. Atas kehadirannya di Resposur ini sekaligus sebagai base camp-nya Kavose dan tempat kita membangun channel podcast Kavose ini. Brother sister, demikian podcast episode kali ini yang sangat spesial dengan Bang Arif Hasan, Komisaris Bank Syariah Indonesia. Sampai jumpa di podcast Secangkir Inspirasi by Kavose. Jangan lupa share, subscribe dan kasih like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.